Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobrol asik di Rasika, dan saatnya sesuai yang kita janjikan tadi, kawan Rasika, kita ketemu dengan narasumber kita dari SMPN 6 Pekalongan, kaitannya dengan tadi yang kita sampaikan, yaitu film pendek ya. Dan ini kebetulan teman-teman ini tergabung dalam eskul perfilman, dan hanya ada satu eskul di SMP 6, yang lain belum ada eskul perfilman. Dan beberapa karyanya kawan Rasika tadi sempat ngobrol sama mereka dan pembimbingnya, beberapa kali menjadi juara dan mendapatkan penghargaan. Dan nanti kita akan tanya lebih lanjut karya apa saja yang menjadi juara, karya terbaiknya. Dan sekarang kita ketemu dengan adik-adik kita, ada Mbak VA. Selamat siang Mbak VA. Sorry, V. Hah? V. V. Oh. Yeah, bacanya V aja. Oh, V ya. Tak kira VA, vitamin E ya kan. Aduh. Ada Malika tanpa T. Iya. Pakai T Malikat. Ya. Aduh. Ya, selamat siang. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Kelihatan seger semuanya. Habis minum es apa? Kebetulan habis pulang sekolah ini. Habis pulang sekolah ya. Ini wajah-wajah ceria, murah senyum, wajah-wajah optimis ya. Iya. Belum punya beban ya. Enggak kayak yang lagi nanya. Iya. Ya, ini kegiatan eskul ini di SMP 6 ini kegiatan eskul atau masuk kurikulum atau gimana? Ekskul ya. Eskul misah. Ekskul misah. Misah. Oh, yang perfilman ini yang ngasih bimbingan siapa? Ada salah satu guru kami namanya Pak Fuad. Kebetulan beliau nggak bisa hadir kali ini, jadi diwakilin sama kita. Oh, gitu. Pak Fuad. Iya. Ya. Siapa sih? Aduh. Dia guru apa? Guru bahasa Indonesia. Oh, guru bahasa Indonesia. Iya. Biasanya ada kaitannya dengan penulisan skenario. Iya, itu benar banget. ya. Beliau juga suka di bidang editing, makanya beliau ngusulin ke sekolah buat bikin ekskul perfilman ini gitu. Oh, makanya dia tak bikin makanya nasi atau apa. Aduh. Iya. Pas banget ya. Tapi memang yang ngajar, membimbing cuman Pak Fuad aja atau dari luar profesional? Dari luar juga ada. Kadang-kadang ada yang datang. Beberapa waktu kita ngedatengin profesionalnya buat lebih memperdalam. Jadi kita di ekskul itu dibagi jadi 3 divisi. Ada konsep, editing, sama satunya peran. Oh, ada gitu. konsep editing sama dan peran atau talent itu ya. Benar banget. Yang filmnya ini apa yang lagi dibikin ini? Yang sudah dibikin. The Mission. Itu talentnya ada berapa itu? Kalau kita itu ini kan film buat kenang-kenangan ya dari kelas 9. Jadi semua anak kelas 9 yang tergabung dalam ekskul perfilman gitu. Oh, nih luar biasa. Ini udah berapa tahun ini ekskul perfilman di SMP Negeri 6? Sekitar 3 tahun. Ya. Oh, 3 tahun. Kebetulan kita lulusan pertama nih. Lulusan pertama dan awal perfilman. Awal perfilman di SMP 6 ya kan. Sangat membantu nggak dalam dia mungkin bikin konten, jadi konten kreator, atau kegiatan aja yang positif aja, atau mungkin ada bayangan suatu saat ingin jadi talent, editor atau sutradara? Lebih nambah pengalaman. Terus kita kalau nonton film jadi lebih kritis sama filmnya. Iya. Saya juga tertarik dalam hal kamera gitu-gitu juga. Kalau V ini bagian apa di perfilman ini, di film yang udah dibikin itu? Kebetulan di The Missions ini aku sebagai sutradara sekaligus penulis naskah. Sutradara, penulis naskah. Oh, berarti implementasinya lebih ya. Yang bikin dia sendiri, jadi lebih tahu ini harus gimana ceritanya. Terus kalau Mbak Malika? Ya, saya sebagai kameramen sekaligus editor. Oh iya, nanti angle-angle-nya diambil editornya pas atau enggak ya. Pas berarti ya, rangkap jabatan ya. Kita banyak yang rangkap-rangkap Rangkap ya. Ada berapa sih anggotanya di eskul SMPN 6 ini? Kita buat masuk ekskul itu ada seleksinya setiap tahunnya dan tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Cuman untuk tahun ini kita ada 40 anggota dari kelas 7 sampai kelas 9.
Iya. Itu beda sama teater. Teater ada sendiri. Untuk saat ini teater belum aktif kembali karena memang belum ada pelatihnya. Cuman kemarin udah sempat ada obrolan mau diaktifkan. Ya karena nanti kan ngambilnya talentnya dari teater yang udah terbiasa berakting ya kan. Kalau ini kan tadi talentnya ada divisi sendiri ya, divisi sendiri. Oh mungkin divisi teater kali ya. Ya. Terus tadi udah 3 tahun ya. Iya. Nah untuk mencari pemain talentnya itu casting atau karena yang rajin latihan, rajin kegiatan atau apa nih? Kalau itu kita adain casting. Jadi nanti kita umumin di grup kalau besok bakal ada casting dan kita share juga naskahnya untuk dipelajari. Nanti saat casting itu satu-satu nanti kita coba lebih cocok kemana gitu. Artinya cerita ini kan cerita tentang anak muda atau ada peran ayah atau ibu sehingga harus pakai make up atau apa, memerankan orang yang tua itu kan juga butuh acting yang benar-benar bisa menjiwai. Ini filmnya film tentang apa ini? Kalau untuk The Missions ini itu tentang perjalanan dari 5 siswa yang pengen cari bocoran soal ujian. Oh, nggak jauh beda. Dulu saya juga kayak gitu, ujian nasional nyari bocoran. Nah, dapat seneng nggak taunya keliru bocorannya. Ya kan suka gitu dulu zaman dulu. Iya. Tapi nggak ada peran lain. Peran ini berarti perannya siswa-siswa. Peran ada yang memerankan guru, ada nggak? Ada guru, tukang kebun. Terus ada yang jadi ibunya juga. Tapi yang memerankan teman-teman talent-talent dari. Tapi kalau untuk yang guru kita ajakin Pak Fuad. Kita suruh Pak Fuad. Oh iya. Jadi lebih ya. Kalau film kan biasanya memang sesuai dengan karakternya, umurnya. Kalau sinetron kan muda tiba-tiba jadi orang tua dipaksain. Yang penting alur ceritanya ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi kawan naskah luar biasa ini dari SMP Negeri 6 yang ternyata tadi sekilas saya udah ngobrol sebelumnya itu menjadi juara karena filmnya menjadi yang terbaik di Jawa Tengah. Nah, nanti kita akan juga hadirkan nanti talent-talentnya siapa aja, memerankan apa aja. Tetap di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Rasika FM. Radio Rasika Pekalongan adalah stasiun radio terdepan yang menawarkan sesuatu berbeda dengan keeksklusifan dan konsistennya dalam memunculkan informasi terkini beserta hiburan yang seimbang. Sajian musik yang mengedepankan semua genre dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar di wilayah Pekalongan, Pemalang, Batang, dan sekitarnya. Menggunakan atmosfer yang berbeda, Radio Rasika FM Pekalongan memberikan kombinasi program siaran, di antaranya musik, traffic report pantauan jalan, lifestyle, fashion, olahraga, dan hobi, serta ada juga informasi kesehatan, bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional. Adanya format ini, Radio Rasika hadir dengan konsep berbeda dengan radio lain yang telah ada di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Kunjungi juga radio online kami di www.rasikapekalongan.com. Melalui situs kami, Anda bisa mendengarkan radio streaming, TV Rasika, dan kabar Rasika secara online. Melalui tagline untuk kita semua, Radio Rasika FM memberikan perhatian lebih kepada pendengar yang peduli dengan gaya hidup sehat, informatif, dan membangun, serta semua program siaran berdasarkan kebutuhan pendengar untuk usia 19 sampai dengan 45 tahun, disertai narasumber yang memiliki kapabilitas baik di bidangnya. Rasika FM Pekalongan, untuk kita semua.
Rasika FM Pekalongan. Untuk kita semua. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobrol asik di Rasika, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Dan kita masih bersama teman-teman siswa-siswi SMP Negeri 6 yang punya kegiatan eskul yaitu perfilman. Dan kalau tadi kita bersama sutradara dan juga kameramen sekaligus editor, Mbak sutradara masih tetap di sini. Kemudian talent-talentnya udah hadir nih kawan Rasika, ada Mas Abista. Iya. Abista. Artinya apa sih Abista? Ada kata abis dan ta. Ya? Yang diinginkan Abista itu. Oh, yang diinginkan. Abista teh. Yang diinginkan saya teh gitu. Abista ya. Aduh. Kalau Riki. Iya, saya. Iya, maksudnya artinya saya. Riki itu saya. Enggak, Riki itu berasal dari kata rizki yang artinya rezeki ya. Mudah-mudahan rezekinya juga lancar ya. Amin. Ya, ini talent-talentnya nih kawan Rasika. Talentnya waktu itu berarti kan di casting ya. Iya, di casting. Ada berapa orang yang di casting sehingga Mas Riki bisa lolos? Yang di casting atau itu karena ada kedekatan dengan sutradara? Oh, tidak juga. Gimana? Yang di casting berapa sutradara? 11 ya? Berapa ya? 11. Sekitar 10. 10, kemudian yang diterima sebagai talent 5. Semuanya dapat peran. Ya cuma yang mendapat. Semuanya dapat peran, tapi yang dapat di peran utama cuma 5 orang kebetulan. 5 orang. Yeah. Oh, yang lain mungkin figuran ya. Yeah. Yang ini tokoh-tokoh utamanya ya. Yeah. Iya. Aktingnya waktu itu suruh apa nih? Aktingnya banyak ya karena kan tergantung waktu seleksi ini, film ini. Waktu seleksi ini kalau itu tergantung mood dari tim produksi. Kadang kalau lihat nih kayak nih sama Abista sama Riki gitu, kan kadang kita dendam ya sama mereka. Iya. Banyakin deh. Gitu. Ya gini, kadangnya memang tim produksi gitu. memang dendam gitu. Kadang-kadang masih syuting aja di retake berkali-kali. Oh iya, kan ada alasannya mesti di retake itu. Karena apa? Karena mereka emosinya kurang dapet gitu. Biasanya gitu sih, karena memang di film sehingga ini bikin emosi kamu ya. Iya, bener ya, emosi saya malahan. Terus kalau ini ide cerita skenarionya siapa nih? Jadi sebelum kita mulai ke penulisan naskah dan segala macamnya itu kita sempetin buat ngumpul satu angkatan tuh yang anak kelas 9 semua. Kita bahas buat filmnya kira-kira mau bikinnya genre apa. Awalnya sih aku pengennya sebenarnya romance yang gitu-gitu yang kayak sweet gitu. Terus yang ada lagunya di TikTok. Semua romantis kan lagi gitu. Terus habis itu kebetulan kita kumpul ternyata yang kepilih malah action. Iya, akhirnya yaudah deh kita coba keluar dari genre biasanya kita gitu. Oh, biasanya genrenya nggak pernah buat romance malah sebenarnya. Iya, kalau biasanya tuh lebih ke drama keluarga gitu-gitu sih. Biasanya itu karena menyesuaikan kan, ikut buat film kan karena ikut lomba ya. Biasanya menyesuaikan dengan tema lomba. Kayak terkadang itu ya masalah-masalah di sekolah, siswa-siswa di sekolah gitu. Oh, lebih ke itu ya. Katanya pernah juara tingkat Jawa Tengah filmnya ini. Iya. Bukan ekstrakurikulernya pernah mendapat tingkat Jawa Tengah waktu saat itu yang menyelenggarakan dari Smart Friend ya, dari Smart Friend. Ya itu temanya endorsement sih, jadi endorsement dari Smart Friend itu. Oh, itu tingkat Jawa Tengah ya? Jawa Tengah ya. Ini kan cuma ada di SMP Negeri 6 ya? Iya, kuliah perfilman ini. Dan itu dari kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 9 tuh ngikutin itu terus? Iya. Kita kalau kita iya. Terus ada nggak bikin sendiri gitu nggak? Untuk keperluan pribadi, bikin konten kreator, pengen jadi YouTuber, ntar kayak Atta Halilintar, mungkin jadi Ricky Bledek. Ada Halilintar, ada Bledek, ada Kilat.
Ada keinginan kayak gitu juga atau yang penting ikuti kegiatan eskul aja buat kegiatan? Kalau saya itu sebenarnya udah bikin akun Instagram karena saya juga hobi fotografi. Di situ saya ngupload hasil-hasil foto saya di situ. Iya, ya. Kalau Mas Abista ngikutin kegiatan ini karena nggak ada pilihan lain atau memang senang dunia acting? Kalau dari saya sendiri emang tertarik dari dunia acting karena menurut saya ya menarik aja gitu. Menarik dunia acting kebetulan ada di perfilman. Ya. Ada bidang apa tuh, talent itu ya? Iya, saya di peran. Di peran. Talent, ya. Maksudnya itu ada pelatihannya juga nggak di talent itu? Kayak teater juga atau gimana? Ya jadi biar lebih kayak mendalami aktor peran gitu. Ada pelatihan sendiri. Ya. Kalau ini kan filmnya apa judulnya? The Mission ini pembuatannya berapa hari ini? 10 hari syuting. Dari awal sampai rilis kemarin kita ngabisin waktu sekitar 4 bulan. Itu kan ya. 4 bulan untuk durasi berapa menit? 25. Tapi itu sudah tapi beserta readingnya, pembuatan naskah dan lain-lain. Kita lama di itu sih, reading, terus habis itu minta ACC ke guru juga nih dari segi cerita gimana, aman nggak gitu. Kalau untuk syutingnya cuma 10 hari. Terus ini peralatannya ini pakai HP atau kamera atau apa fasilitas dari sekolah? Fasilitas dari sekolah itu pakai kamera profesional, terus juga ada lighting apa nih? Ada lighting, terus habis itu mic juga disediain, komputer segala macam. Boom. Iya. Ada terus mic ini apa? Enggak, ada. mic itu shotgun. ada juga, cuman kita nggak pakai. Iya. Oh iya. Pembuatannya sampai 4 bulan ya kan? Iya. 4 bulan dan ini kalau kawan Rasika pengen nonton itu lihatnya di mana? Bisa nonton lewat YouTube-nya Sinematografi Spensik. Juga lewat mana lagi? Di situ. Di YouTube aja. Cuma di YouTube aja. Terus kerjasama dengan siapa ini? Kerjasama mungkin sponsor-sponsornya lah yang mensponsori kegiatan ini, disponsori oleh Kecap Malika misalnya. Waduh, kalau untuk di yang film kali ini kita kebetulan dapat sponsor dari beberapa tempat. Salah satunya ada sponsor produk homestay. Atau donatur? Produk. Iya. Oh, kok bisa mendapatkan itu? Karena apa itu? Karena yang punya rekan kita sendiri. Oh iya. Tak pikir karena pernah juara kemudian itu dijadikan kayak proposal. Kalau ini. Kita belum berani kayak gitu sih karena kita memang masih pemula jadi masih belajar, takut malah nantinya mengecewakan. Iya. Gitu. Oke. Kita kembali ke itu apa skenario yang udah dibikin ini disetujui oleh gurunya atau idenya memang dari teman-teman atau dari guru ini ada ide kayak gini tolong dijabarkan atau gimana murni? Kalau kita itu teknisnya kita bikin naskah sampai jadi, terus nanti kita serahkan ke guru. Nanti dari guru membaca dan menilai kira-kira kalau memang kurang cocok atau ada hal yang mungkin bikin nggak kurang pantas lah gitu, nanti dari guru akan ngomong ke kita untuk direvisi atau malah diganti ulang gitu. Oh ya, direvisi termasuk mungkin lokasi syutingnya ya kan? Yeah. Lokasi syutingnya di sekolah aja atau mungkin di mana aja kan? Kalau film kan misalnya ada mungkin jalan raya, pasar, sekolah dan lain, atau di mana aja nih lokasinya? Kalau yang kemarin di project film kita di The Mission itu kita ambil di sekolah dan juga tadi di homestay sama ada di rumah dari kita, dari tim juga gitu. Jadi terus kita cari tempat-tempat yang sekiranya tuh masih gampang dijangkau dan perizinannya nggak susah. Juga ada di kafe gitu ya. Di kafe juga. Biaya produksinya kan mesti ada ya, biaya produksi untuk ya namanya misalnya di tempatnya kafe misalnya gitu kan, berarti harus ada ongkos produksi. Nggak tahu misalnya digratiskan pun kan misalnya nggak jajan kan juga nggak enak misalnya ya kan. Itu biaya produksinya berapa itu? Nyampe berapa untuk film di Mission ini? Jujur kita nggak ngitung karena kita kan syuting juga didampingi orang tua. Karena kadang Pak Fuad juga nggak bisa mendampingi, jadi ditemenin orang tua, mereka yang bayar gitu.
Oh, jadi nggak ada rencana produksi film ini berapa estimasinya, Estimasi butuhnya itu, apa? Kan biasanya kan mau membuat film atau apapun kan ada estimasi biaya. karena itu udah disediakan dari sekolah semuanya, kayak alat-alat semua kan udah siap, paling tinggal makannya kita, terus habis itu butuh beli es teh atau apa gitu-gitu sih. Itu pribadi bukan dari sekolah. Iya, bukan. Nah, tadi ada bantuan atau endorse dari Itu ke tempatnya, terus habis itu properti gitu sih. ketika filmnya jadi itu terus ada yang endorse itu dikasih credit title nggak atau Ada juga di credit scene. Ya. Mas Abista nggak nanya saya, gantian nanya, soal dari tadi nanya terus. Nggak ada. Kalau nggak ada kita break sejenak ya. Oh iya. Saya tak mau bikin pertanyaan lagi. Oke. Ya, oke kawan Rasika, tetap di ngobrol asik di Rasika. Radio Rasika Pekalongan adalah stasiun radio terdepan yang menawarkan sesuatu berbeda dengan keeksklusifan dan konsistennya dalam memunculkan informasi terkini beserta hiburan yang seimbang. Sajian musik yang mengedepankan semua genre dapat diterima oleh setiap kalangan pendengar di wilayah Pekalongan, Pemalang, Batang, dan sekitarnya. Menggunakan atmosfer yang berbeda, Radio Rasika FM Pekalongan memberikan kombinasi program siaran, di antaranya musik, traffic report pantauan jalan, lifestyle, fashion olahraga dan hobi, serta ada juga informasi kesehatan, bisnis, politik, sosial budaya, dan religi yang proporsional. Adanya format ini, Radio Rasika hadir dengan konsep berbeda dengan radio lain yang telah ada di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Kunjungi juga radio online kami di www.rasikapekalongan.com. Melalui situs kami, Anda bisa mendengarkan radio streaming, TV Rasika, dan kabar Rasika secara online. Melalui tagline untuk kita semua, Radio Rasika FM memberikan perhatian lebih kepada pendengar yang peduli dengan gaya hidup sehat, informatif, dan membangun, serta semua program siaran berdasarkan kebutuhan pendengar untuk usia 19 sampai dengan 45 tahun, disertai narasumber yang memiliki kapabilitas baik di bidangnya. Rasika FM Pekalongan, untuk kita semua. Radio
Rasika FM Pekalongan, untuk kita semua. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, ngobrol asik di Rasika masih bersama teman-teman dari SMP Negeri 6 yang ikut eskul perfilman, dan filmnya yang sudah diproduksi, ini produksi yang terakhir ya. Ya, buat angkatan kita terakhir. Buat angkatan berapa berarti? Angkatan pertama kita. Angkatan pertama 2000 berapa kita, Rik? Kalau ambil tahun ini aja ya? Iya, boleh deh. 2024. Iya, ini 2024. pembikinan filmnya tadi kan filmnya sendiri syutingnya 10 hari ya? Iya. Kemudian 10 hari. prosesnya 4 bulan. Iya. Itu ada kendala-kendala teknis nggak? Misalnya hujan, jadwal dari teman-teman, kegiatannya kan mungkin selain sekolah juga ikut kegiatan kursus atau apa. Itu ada kendala-kendala nggak? Atau lika-likunya gimana sih? Kalau kendala pastinya ada ya. Kemarin itu kan Pekalongan sempat hujan lebat ya. Hujan lebat berapa 2 harian itu kan banyak daerah yang banjir gitu. Itu kita sampai reschedule 2 jadwal syuting pada saat itu. Terus itu kan cuaca, kendala cuaca. Dari talent sendiri. Iya, terus jadwal juga karena semuanya pasti punya kesibukan masing-masing. Jadi itu juga lumayan susah sih. Ya, kesibukan juga kebapaan kan, karena punya ibu bapak. Kesibukan kebapaan. Banyak banget jokesnya lagi. Iya itu berarti kendalanya itu ya, jadi jadwal dari talent juga kendala cuaca ya. Ada lagi kendala teknis mungkin? Biasanya baterai kamera gitu. Terus tiba-tiba drop. Kamera overheat gitu. Kamera memori kamera. Memori penuh juga makanan ya. Sehari-hari kita. Oh itu ya. Tapi itu bukan kendala yang berarti ya, atau kendala yang terberat. Atau biasa-biasa saja tuh kendala pembuatan film yang kayak gitu? Karena udah biasa sih kayaknya, jadi yaudah gitu. Terus kadang kendala tim editor itu kemarin ada beberapa video yang korup. Maksudnya? Videonya nggak bisa dibuka, nggak bisa diputar. Oh, ini pas syuting daerah angker kali ya? Bisa jadi gitu. Enggak juga sih, kita kan satu tempat bisa ambil 2 tag dari 2 tempat gitu, 2 POV gitu. Itu yang satu bisa, yang satu nggak bisa gitu. Iya. Apalagi nih? Mungkin ada proyek apa lagi nih di sekolah setelah film Dimension ini? Kalau dari kita terdekat sih mungkin ada untuk ikut lomba-lomba, terus habis itu paling permintaan sekolah apa nanti gitu sih. Permintaan sekolah apa, bikin film apa, terus teman-teman yang ngerjain. Sekolah yang memfasilitasi ya kan. Kamera, terus kemudian perizinan atau apa ya kan. Ya, terus misi apa sih yang ingin disampaikan di film Dimension ini, dan juga kegiatan eskul pariwisata ini buat perfilman ini buat kawan Rasika? Kalau untuk dari film The Mission ini, di sini kita nggak cuma ngangkat satu kasus aja, nggak cuma ngangkat satu misi, tapi ada beberapa misi yang
Kalau kita ngelihatnya cuma sekedar nonton aja tanpa ada 2 benar-benar misi atau fokus, 1 misi atau banyak misi? sebenarnya ada 3. Ada 3 misi, Ya. misi. Aduh. Sopan banget. Kalau misalkan orang yang fokus nontonnya pasti tahu alur ceritanya. Tapi kalau orang yang cuma nonton aja gitu, mesti bakalan pusing gitu. harus konsentrasi Harus nontonnya Iya. ya kayak orang nonton stand up comedy itu kan nggak bisa nengok ya kan. Iya. Kalau Iya. orang nyanyi kita bisa ngobrol tetap dengerin, tapi Iya. dalam komedi kan harus fokus juga. Ini filmnya ini harus fokus juga. Iya, harus Kalau fokus. selintas nggak paham ya. Nggak paham sih, Oh, kebanyakan pantas kemarin saya lihat teman-teman filmnya. pertama nonton Apa chat. sih tapi belum selesai. Iya. Oh. Jadi itu bisa alasan dari kenapa si tokoh ngelakuin itu tuh bisa ada di awal, bisa di tengah, bisa di akhir gitu. Jadi loncat-loncat gitulah. Jadi intinya misi film Dimension ini apa? Misi utamanya sebenarnya ya, kalau misi dari keseluruhannya itu mencari jawaban contekan. Mencari jawaban. Contekan, ujian. Iya, ujian buat Lah itu kan bukan edukasi yang Ya, benar. itu kan Iya. Action. ya, Iya, karena jadi- action, jadi kita cari hal yang Mungkin filmnya ada. masih masuk ke pelajar gitu. Mm-mm. Terus di sini juga memang beberapa hal memang cuman buat pembelajaran aja, bukan untuk ditiru pastinya. Bukan Kita ditiru. udah, Iya. menitipkan Filmnya ada. pesan itu. Aku belum lihat filmnya sampai akhir sih ya. Maksudnya ketika nyontek itu kan biasanya berakibat endingnya nggak baik ya Iya. kan. Ada juga endingnya kayak apa itu? Nonton aja deh kayaknya. Itu spoiler banget tahu. Oh ya nonton Mending aja. nonton aja. Kita beli kuota dulu, minimal beli kuota berapa giga ya? Oh wifi ada ya. Iya. Oh, tak pikir biasanya ada penyesalan setelah nyontek hasilnya bagus tapi ketika masuk sekolah berikutnya ngerjain soal nggak bisa misalnya. Kalau ini lebih fokus Edukasinya. ke masalah lainnya lagi gitu. Jadi banyak masalahnya nih di film ini. Oh banyak Kita misi-misi fokus- yang ingin Iya. disampaikan ya. Artinya juga itu bentuk film itu kan nggak sekedar tontonan tapi juga tuntunan ya. Iya. Ya. 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 Pesan dari filmnya, misinya tadi udah. Pesan dari filmnya dan juga pesan buat kawan Rasika terutama mahasiswa untuk kegiatan eskul. Oke. Oke, terima Kalau kasih. untuk- Belum ya. dong. Kalau untuk nonton filmnya ini kalian harus nonton karena di sini tuh kayak tadi aku bilang nontonnya harus cermat. Mm-mm. Terus Setengah jam ya? iya hampir Hampir setengah jam. gitu. Terus habis itu di sini juga kita nggak cuma angkat isu tentang masalah di sekolah, masalahnya pelajar, tapi di sini juga ada tentang masalah kekeluargaan dan tentang gimana kita nge-support teman gitu. Mm-mm. Banyak sih yang bisa. Isinya banyak banget ya karena durasinya itu 25 menit kawan Rasika. Biasanya film yang durasi pendek, film pendek itu misalnya 5 menit, 3 menit itu ada satu misi ya kan. Kalau Iya. film pendek itu kan ini banyak misi Ini film yang pertama kita yang paling panjang. injek ke 25 menit. Sebelumnya paling cuma 15 18 menit, 10 menit. Paling lama sebelumnya 18. Iya, kurang dari 20 lah. ya ini berpengaruh sama proses pembuatan ya. Iya. Terus apa yang ingin disampaikan buat kawan Rasika terutama siswa-siswi SMP untuk berkegiatan kaitannya dengan kegiatan ini? Aja Bimpah aja, Bimpah atau sweet. Buat teman-teman pelajar di luar sana, Mm-mm. pastinya kan setiap orang punya kemampuan di bidangnya masing-masing gitu. Cari hal yang bisa bikin kita lebih maju, bisa bikin kita lebih gimana ya, menjalani hari-hari itu dengan senang aja gitu. Karena kalau aku sendiri, karena memang aku suka film, suka di bidang kayak nulis-nulis gitu, jadi aku enjoy ngejalaninnya gitu. Dan itu juga nambah ke pengalaman kita gitu. Ya, kalau Mas Riki yang ingin disampaikan untuk kegiatan eskul ini buat teman-teman Oh iya, oke. SMP, SMA dan Jadi- juga buat kawan Rasika. Iya. Pesannya ya karena kan di eskul ini tuh buat Kamu dulu dia biar Kalau mikir. dari saya sendiri, Ah. pesan dari saya untuk Deket mendengar di Rasika, Radio Rasika sendiri, mungkin kalian cobain dulu ekskul perfilman karena Tapi kan nggak ada selain SMP 6.
Oh, di sekolah di sana berarti. Makanya masuk SMP 6. SMP 6 itu SMP yang favorit. Jadi Emang iya. Iya. Jadi salah satu yang ada ekskul perfilman tersebut cuma di SMP 6. Oke, Mas Abista, Mas Riki. Oh iya. Oke. Buat Sobat Resika, jangan lupa nonton film The Mission dan juga tontonnya dengan cermat ya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share gitu. Iya, dan nontonnya di mana? Di YouTube-nya Spensik Spensik Cinematography. Itu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat teman-teman SMP Negeri 6 luar biasa dengan karyanya 25 menit bikin film itu sesuatu yang melelahkan ya kan. Harus banyak kendala-kendala tadi yang dihadapin dan mudah-mudahan ini tadi seperti apa yang dikatakan Mbak V, sutradara sekaligus penulis skenario atau naskah, kegiatan positif agar kreatif dan ini menjadi kegiatan yang enjoy yang suatu saat mungkin menjadi bekal atau tujuan cita-cita. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak V, Mas Riki dan juga Mas Abista dan juga teman-teman yang lain yang terlibat dalam pembuatan film dan yang ikut eskul perfilman ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih. Ya, dan kawan naskah dengan demikian berakhir sudah jumpa kita di Ngobras dan saya Jamil Suka-Suka dan juga Ira Ceria pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.